Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Pada kali ini kita akan membahas sebuah saham yang kapitalisasi terbesar di Indonesia, yaitu saham Bank BCA. Ya, seperti yang kita tahu gitu ya. Jadi ya ini adalah bank swasta terbesar di Indonesia gitu ya. Dan ini juga mempengaruhi pergerakan harga indeks karena dia yang market cap-nya paling besar ya. Jadi jumlah saham beredar kali harga sahamnya gitu ya. Jadi secara total ya dia market kapitalisasinya lebih paling besar gitu ya. Dan ya karena hal itu gitu ya, akhirnya banyak yang seperti ini nih, ini gap up gap down gitu ya, ini untuk mempengaruhi harga pembukaan di indeks gitu ya. Jadi oh, indeksnya nih hari ini kelihatannya gap up gitu ya, oh ini pasti mau ijo-ijo nih gitu. Nah ini dipengaruhinya pakai bank BCA gitu ya. Jadi harga sahamnya agak lompat-lompat seperti ini gitu. Tapi di sini yang perlu ditekankan tuh dia membentuk yang namanya sebuah pivot point ya. Pivot point yang cukup menarik di saham Bank BCA ini. Dan ini sebetulnya ya dia sudah memasuki fase-fase, harusnya sih ini masih ada di stage to uptrend ya kalau kita lihat di fase panjangnya nih. Ini sebetulnya strong supportnya dia tuh ada di kalau kita lihat weekly-nya ya. Ini udah kelihatan yang namanya si strong supportnya BCA. Nah, dan 1, 2, 3 kali disentuh gitu. Dan ini membuat dia mantul lagi, ya kan? Nah, ini adalah strong supportnya si Bank BCA. Dan sekarang gitu ya, sebetulnya 1, 2, 3. Sekarang di sini tuh dia membentuk yang namanya sebuah pivot point. Jadi kalau lihat di weekly pun seharusnya nih, ini ada garis weekly-nya ya. Ada di sini. Kalau di daily lebih kelihatan karena ada sebetulnya ini ngegeser dikit. Nah, jadi pivot point-nya tuh terjadi di sini gitu ya. Dan sebetulnya kemarin percobaan break, volumenya tinggi naik tapi belum dikasih gitu. Nah, jadi si strong supportnya ini pun masih ini ya, cuman yang menjadi pertanyaan adalah si ini kalau kita belajar VCP tentunya kita tahu dong. Ini adalah VCP, ya kan? Walaupun ini datangnya dari bawah gitu ya, seharusnya kan VCP itu datangnya dari atas. Maksudnya dia lagi turun ke bawah gitu. Seharusnya kan dia lagi turun naik ke atas gitu ya. Cuman kita juga nggak ada yang tahu nih apakah ini bisa menjadi sebuah pertanda baik atau tidak gitu ya. Jadi kalau kita lihat juga ya nanti pasti ada resisten lagi di sini gitu. Jadi masih panjang perjalanan ya sebetulnya kalau saham-saham seperti ini gitu ya. Jadi tapi kalau memang ada kesempatan titik beli di bawah dan ini tanda reversal, dan tentunya gitu ya kalau kita bermain BCA sangat lama ini lumayan banget gitu ya. Oh, ini lihat padat banget, naik langsung. Nah di sini pun terjadi. Nah yang disebut pivot point itu adalah yang ini ya. Ini kalau kita narik garis, nah di sini nggak terlalu kelihatan, tapi kalau lihatnya kayak gini, nah, kayak kelihatan banget gitu ya. Jadi si candle berikutnya di sini dia harus menentukan. Pertama dia harus lebih dari 7.400 lalu tembus ke 17 ini ya, 7425, 7450, 45 ya, 7450 berarti. Kalau bisa closing di atas itu ya sebutnya break. Tapi lihat aja volumenya ini udah kelihatan nih. Ini ada percobaan break kemarin tapi ternyata belum dikasih. Kayaknya sih hari, nah, maksudnya besok gitu ya, hari Senin gitu ya, karena sekarang hari Minggu. Dan kalau kita lihat beritanya ya, lihat public sentiment, oh optimistis dan positif, lihat dia tinggi banget. Ini kemarin, dan
cuan investasi di Goto laba Astra si lampaui BCA. Oh ya, karena si Astra Internasional bermain di Gojek Tokopedia, harga sahamnya jadi naik gitu ya, jadi banyak keuntungan. Kemarin si BCA, nah ini dia. Nah jadi BCA di kuartal 2 2022 lihat ya, membukukan laba bersih 18,05%, naik ya. Nah yang ada persentasenya. Peningkatan total kredit 13%. Bisa biar gampang lihatnya ya, naiknya berapa persen gitu. Kadang kalau seperti ini agak susah lihatnya. Jadi 4 dari 14 sekitar 28% mungkin ya, 20-an meren. Jadi itu cukup ya, pastinya cukup lumayan gitu ya. Total kreditnya tumbuh ya, bagus banget gitu ya, karena sebetulnya si bank ya, tapi ini banknya ada operasionalnya juga tinggi gitu, pendapatan operasionalnya. Pendapatan bunga pun dengan kredit naik juga kan lumayan gitu ya. Dananya aja naik gitu, jadi uang di masyarakat sebetulnya ya banyak juga. Tumbuh 24%, 24,9% laba bersihnya. Ini kan luar biasa gitu ya. Untuk sekelas Bank BCA yang udah gede banget, tapi bisa tumbuh 25%. KPR, total portfolio kredit consumer outstanding kredit ya. Ini yang kredit gitu ya. Portfolio kredit untuk sektor-sektor berkelanjutan, coba lihat. Jadi kalau kita ngeliat seperti ini gitu ya, kadang kita tahu nih misalnya, oh pertumbuhan tertinggi yaitu misalnya kredit korporasi gitu ya, mencapai 310 triliun ya, berarti ada korporasi yang ngutang sebanyak 310 triliun. Kredit komersial dan UMKM gitu ya, yang kecil menengah menjadi segmen dengan pertumbuhan tertinggi, naik 10,9%, 197 triliun. Jadi ini perusahaan yang menengah kecil, terus yang agak cukup besar 197,5 triliun. Jadi yang utang tuh banyak sebetulnya. KPR juga sama nih, 100 triliun. Jadi 100 triliun, dana 100 triliun ini dicicil orang gitu ya. Kredit kendaraan bermotor naik jadi 3,2 triliun. Jadi yang nyicil tuh banyak banget gitu, dan itu akhirnya yang menjadi ya, bisnis bank menjadi semakin berkembang gitu ya. Semakin orang banyak nyicil, semakin lama, semakin banyak bayar bunga, semakin untung gitu ya. Oke. Jadi ya segitu dulu sih video ini. Jadi cukup menarik. Ini ada padat di sini. Ada percobaan break. Pertama dia cuman 2,2%. Ini cuman 1,7%. Kalau bisa break dan tutup di atas 7450, kelihatannya sangat menarik untuk diikutin gitu ya. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.